Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada dosen pembimbing mata kuliah PAI SMP dan SMA Ibu Tulaihaning Safitri MPD yang kami hormati, dan kepada seluruh teman-teman PAI non reguler semester 5 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga hari ini kita dapat melakukan belajar bersama untuk mempelajari tentang Al-Qur'an hadis, bahan ajar Al-Qur'an hadis di SMA. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita senantiasa junjungan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk presentasi kali ini, kita membahas tentang bahan ajar Al-Quran hadis di SMA yang dibawakan oleh kelompok 2, yaitu yang beranggotakan Aris Saifuddin, Ainur Rahmah, Fitria Khairunisa, dan Siti Amanah. Untuk bagian yang pertama adalah kelas 10 tentang pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, langsung kita mulai saja pembelajarannya. Yang pertama adalah tentang pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Di sini dibagi menjadi 3 yang masing-masing ada pengertiannya. Yang pertama tentang pengendalian diri, yang kedua tentang prasangka baik, dan yang ketiga adalah tentang persaudaraan atau ukhuwah. Nah, ayat Al-Quran yang membahas tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persatuan atau ukhuwah terdapat di surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, dan di sini dibahas tentang pengertian dibahas tentang maknanya. Dan hukum tajwidnya di sini ada maja ismu fasil, alif lam syamsiyah, idgham mutamattsilain, dan ikhfa syafawi. Kemudian di surah Al-Hujurat juga ayat 10 yang ini adalah ayat tentang Al-Quran pengendalian diri yang tadi, dan di sini juga dibahas tentang hukum tajwidnya, yaitu alif lam syamsiyah, ikhfa, idhar syafawi, dan tafkhim. Nah, di sini juga dibahas tentang kandungan ayatnya. Berikutnya adalah hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Ada 3 hadis di sini. Yang pertama diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian radhiyallahu anha. Yang kedua ada riwayat Al-Bukhari, dan yang ketiga diriwayatkan dari Nu'am bin Bashir. Oke. Untuk materi berikutnya kelas 10 bab 11 tentang larangan pergaulan bebas atau zina. Tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Di sini juga sebelum ke ayat dan hadisnya, di sini dijelaskan tentang pengertian zinanya, hukum zina, kategori zina, hukuman bagi pezina, dan hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qazaf. Di sini ayatnya tentang zina yaitu di surah An-Nur ayat 12. Nah, di sini juga dibahas tentang hukum tajwidnya, yaitu qalqalah sughra, idhar halqi, ikhfa halqi, dan mad wajib mutasil. Nah, hadis tentang larangan berzina yaitu ada 2. Yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan yang kedua juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekian penjelasan materi kelas 10 bahan ajar Al-Quran hadis. Berikutnya adalah bab tentang kelas 11 materi Quran hadis yang akan dibawakan oleh Fitria Khairunisa. Kepadanya dipersilakan. Pada Fitria Khairunisa dipersilakan untuk menjelaskan materi Quran hadis kelas 11. Selanjutnya, materi Quran hadis kelas 11 bab 6, yaitu tentang yang pertama tentang pentingnya taat kepada aturan, yang kedua tentang kompetisi dalam kebaikan, dan yang ketiga tentang etos kerja. Slide selanjutnya tentang ayat-ayat Al-Quran tentang pentingnya taat kepada aturan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59.
tersebut dapat hukum yaitu mad jaiz munfasil, mad badal, tafhim, alif lam qamariyah, dan ikhfa. Selanjutnya, tentang hadis pentingnya taat kepada aturan diriwayatkan oleh Abdurrahman, yaitu an Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf. Yaitu dari Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang disriwayatkan. Lalu slide selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran tentang kompetisi dalam kebaikan yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah 48, dan hukum tajwid yang terkandung dalamnya yaitu izhar syafa mad iwad, yang bawahnya apa? Mad asli, mad wajib muttasil, maaf salah. Lalu yang selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran tentang etos kerja terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105, yaitu wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, materi Quran Hadis kelas 11. Namun kali ini bab yang ke-11, yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Pembagiannya yaitu yang pertama pentingnya perilaku toleransi, lalu yang kedua menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Ayat-ayat Al-Quran tentang pentingnya toleransi terdapat pada Quran surah Yunus ayat 40-41. Dan hukum tajwid yang terkandung yaitu ada idgham mimi, lalu idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham mutajanisain. Selanjutnya, hadis tentang pentingnya toleransi terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Dari Ibnu Umar, Allah di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-sebaik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan terdapat dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 5, Quran surah Al-Ma'idah maaf, ayat 32. Yang selanjutnya, slide selanjutnya maaf, Aris bisa digeser. Materi Quran Hadis yang selanjutnya disampaikan oleh Ainur Rahmah. Silakan Ainur Rahmah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi Quran Hadis kelas 12 bab 3. Yang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Tentang ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yaitu
Inna fi khalqi samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari aiti liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkarun khalqis samawati wal ardi rabbana khalaqta fakina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maksudnya Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Dan terdapat tajwid dalam ayat tersebut, yaitu idgham samsia, izhar qamariyah, idgham biguna, matobi'i, qalqala sugoro, mat arid lisukun. Yang selanjutnya hadis tentang hakikat berpikir. Ada dua, yaitu diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan hadis hasan. Yang selanjutnya materi Quran hadis kelas 12 bab 4 bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Adapun ayat tentang demokrasi dalam surat Al-Imran ayat 159 yaitu fa bima rahmati minallahu lahum walana fazana ghalidul qulub fanuzku bil qawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasarihum fil amri fa idza gharamtu fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang berarti maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun tajwid dalam hadis dalam ayat tersebut yaitu matobi'i, idgham biguna, ikfa izhar safawi, izhar qamariyah, dan alif takim, yang akan dijelaskan oleh Siti Amanah. Dipersilakan. Materi Quran hadis kelas 12 bab 6 tentang bab 5 cerahkan hati nurani dengan saling menasihati. Allah udah menjelaskan di surat Luqman ayat 13 sampai 14 yang berisi tentang wa iz qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummunan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaika ilayal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya yang memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, hai anakku, janganlah engkau mempersekutu Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampaikan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu. Hanya kepadakulah kau kembali. Nah, di sini tajwidnya
yaitu kola yang hukumnya matobi'i. Alasannya fathah diikutin alif. Terus li abnihi kola sugro, huruf ba bertanda sukun di tengah kata. Yang izuhu ya bunaya matsilah kosiroh, hukum hak domir berharokat didahului. Huruf berharokat dan diikuti huruf selain hamzah. La zulmun azim mat arid li sukun. Matobi'i dibaca waqaf. Wahnan ala izhar. Tanwin diikuti huruf ain. Terus selanjutnya materi Quran hadis kelas 12 bab 6 meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Tentang ihsan salah satunya wa iz akhadna mitsaqo bani Israil la ta'buduna ilallahi wabil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling atau mengingkarinya, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Tajwid di dalam surat tadi itu, hukum bacanya seperti Israel, mat wajib mutasil, mat tabi'i diikutin hamzah dalam satu kata, wabil walidaini mat layin, fathah diikuti huruf ya sukun, ihsanan mat iwat, tanwin fathah dibaca waqaf, qalilan minkum, idgham bigunah sama ikfa, tanwin diikuti huruf mim, sukun diikutin huruf kaf, mu'ridun mat arid disukun, mat tabi'i dibaca waqaf. Selanjutnya materi hadis kelas 12 bab 6 yang tentang meraih kasih Allah dengan ihsan. Seperti kata HR Muslim berkata Ansada ibnu Ausin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza fataltum fa asinul qat lata wa idza jadi hatta la waliyu yuhidda ahadukum tahu waliyurih zabihatahu rawahul Muslim. Dari Sayyid Ibnu Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan membuat apa nih, Riz? Ihsan. Ya, atas segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelilah dengan cara baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya. HR Muslim. Sekian. Dah. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan. Mohon maaf kalau dari kelompok 2 masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Allahumma fi ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.